saya akan melanjutkan materi dari Fitria Kartikasari, yaitu mengenai adat istiadat bangsa Arab. Yang pertama itu memotong tangan pencuri. Jadi hukuman potong tangan bagi pencuri telah dilakukan pada masa sebelum Islam datang. Itu pada masa itu orang yang membunuh itu yang dibalas dengan membunuh dan merusak tubuh, dan dibalas dengan cara merusak tubuh. Jadi mereka itu kalau ada yang membunuh itu jadi memotong tangan kembali. Kalau mereka memotong tangan, jadi mereka juga memotong tangan kembali pada pencuri. Yang kedua, membunuh anak perempuan. Orang-orang Arab jahiliyah itu memiliki rasa malu dan harga diri yang tinggi. Mereka tidak bisa menerima jika salah seorang anggota keluarga dilecehkan. Itu yang pertama, itu aib yang diterima salah seorang anggota itu adalah aib keluarga. Oleh karena itu, peperangan sering terjadi karena salah seorang anggota kabilah dihina. Bagi keluarga yang lemah, mereka dikuasai. Ketika dikuasai artinya siap-siap dilecehkan. Anak-anak perempuan tidak bisa mereka andalkan untuk membela keluarga. Jadi menurut mereka itu semakin banyak anggota perempuan, semakin banyak kabilah. Ketika lemah, maka perempuan akan tertawan dan menjadi hina dengan perbudakan. Mereka tidak sanggup menahan rasa malu hingga mereka membunuh anak-anak perempuan. Yang ketiga, pergaulan bebas ala jahiliyah. Ada beberapa bentuk hubungan laki-laki dan perempuan di masa jahiliyah. Itu nikah di zaman jahiliyah ada 4 macam. Itu yang pertama, nikah yang kita kenal pada hari ini setelah Islam datang. Jadi seorang laki-laki itu meminang wanita atau perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar kemudian menikahinya. Yang kedua, bentuk pernikahan yang lain, yaitu seorang laki-laki berkata pada istrinya ketika istrinya telah suci dari haid, dan dia berkata, pergilah pada si fulan, kemudian mintalah untuk dikumpulinya. Dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya, sehingga jelas istrinya itu telah mengandung dari hasil hubungan dengan laki-laki itu. Kemudian apabila jelas kehamilannya, lalu suaminya itu melanjutkan mengumpulinya apabila dia suka. Dan hal itu diperbuat karena keinginan untuk mendapatkan anak yang cerdas, bibit unggul. Nikah semacam ini disebut nikah istiadat. Itu yang ketiga. Kemudian bentuk yang lain, yaitu sejumlah laki-laki kurang dari 10 orang berkumpul, lalu mereka semua mencaburi seorang wanita. Apabila wanita tersebut telah hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari kemudian perempuan itu memanggil mereka, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat menolak panggilan itu, sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka, sungguh kalian semua telah mengetahui urusan kalian, sedang aku sekarang telah melahirkan, dan anak ini adalah anakmu, hai fulan. Dan wanita itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga hubungan anak itu sebagai anaknya, dan laki-laki itu pun tidak boleh menolaknya. Yang keempat, bentuk keempat, yaitu berhimpun laki-laki yang banyak, lalu mereka mencampuri seorang wanita yang memang tidak akan adalah pelacur yang memasang bendera-bendera di muka pintu sebagai tanda. Siapa saja yang menginginkan boleh masuk. Kemudian jika salah seorang di antara wanita itu ada yang hamil dan melahirkan anaknya, maka para laki-laki itu berkumpul di situ. Dan mereka pun memanggil orang-orang ahli filsafat, lalu dihubungkan anak itu kepada ayahnya oleh orang-orang ahli filsafat itu menurut anggapan mereka. Maka anak itu pun diakuinya dan dipanggil sebagai anaknya, di mana orang yang dianggap sebagai ayahnya tidak boleh menolaknya. Itu yang keempat. Mandi dinyabat. Jadi mandi dinyabat itu meratakan atau menuangkan air di kepala lalu ke seluruh tubuh, dan disertai dengan untuk menghilangkan atau mensucikan diri. Itu dari hadat dasar.
yang ada pada dirinya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, mabuk-mabukan atau judi. Yang keenam itu membayar mahar. Yang ketujuh, mengkafani mayat. Yang kedelapan, berpuasa pada hari itu. Yang sembilan, berkitan. Dan yang ke-10, menikahi di hadapan wali atau saksi.